إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وقال أيضا: وكل ضلالة في النار. Ma'asyaral muslimin, jamaah sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, berbagai macam karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga saat ini. Karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yakni nikmat Islam. Nikmat senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang untuk menghadiri salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita, qudwatul hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta simpanan yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita ada 3. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sanadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: liyattakhidh ahadukum qablan syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri mukminah yang menolong kalian dari urusan-urusan dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang merupakan sebaik-baik harta simpanan. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di saat sendirian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat kepada ia dalam diriku. Jika ia mengingatku di saat berkumpulan, maka Allah akan ingat kepadanya di saat berkumpul dengan para malaikat. Muttafaqun alaih. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila akan diberikan kepada dia berbagai macam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inayah dan taufiknya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya pun akan terjaga daripada godaan-godaan syaitan. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasannya berzikir itu bagaikan benteng yang kokoh yang membentengi seseorang daripada musuhnya. Sementara musuh kita, musuh manusia adalah syaitan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya senantiasa bening dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan dalam hadis. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya fanbi'ni minha bisyai'in atathabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahulah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat Islam yang sangat banyak, yang tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia meminta satu kuncinya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci semuanya, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan orang yang senantiasa lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kekuatan ia untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Karena ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah, Allah tuliskan untuknya 20 derajat. Allah gugurkan darinya 20 dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untuknya 20 kebaikan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tanamkan untuknya pohon-pohon di surga, sebagaimana disabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, "Ya Muhammad, akri ummataka minni salam, wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatan turbah, azbahul ma, wa annaha ki'anun, wa anna dhirasaha subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka jamaah sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman dalam diri seseorang. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang kedua, hati yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh, yang ia dapatkan, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, ia senantiasa berpikir, apa jawaban saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang saya peroleh tersebut. Sehingga sebelum ia menggunakan kenikmatan tersebut, hati tersebut berpikir, apakah yang saya gunakan ini dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Hati yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat ia makan, di saat ia minum, dan di saat ia menerima kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda an abdi ayyakulal aklah fayahmadahu alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba-hambanya yang mengucapkan tahmid, alhamdulillah, sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim.
Hati tersebut penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa berharap agar semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut menjadi pahala untuk dirinya. Berharap akan karunia dan nikmat-nikmat Allah, akan keridhoannya, sehingga akhirnya cinta ia karena Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Ia tidak mengharapkan kehidupan dunia dari amal solehnya. Demikian hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kemudian perkara yang ketiga, yakni istri salihah. Istri yang bantu ia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah seindah-indah perhiasan dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'd dunya al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Istri yang salihah adalah yang senantiasa berpikir bagaimana bakti ia kepada suaminya. Istri yang salihah adalah berusaha bagaimana menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Badar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu memiliki suami?" Maka ia pun menjawab, "Aku terus bersungguh-sungguh punya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu?" Maka ia pun menjawab, "Aku terus bersungguh-sungguh untuk mentaati suamiku, kecuali aku tidak mampu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzur aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala merahmati istri yang membantu suaminya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati suami yang membantu istrinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.